Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib pengajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Khususnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati bulan-bulan penting, bulan-bulan yang penuh dengan fadilah, penuh dengan keutamaan, sehingga mudah-mudahan waktu kita melewati bulan-bulan yang penuh keutamaan tersebut betul-betul kita memperoleh fadilahnya. Kita ada di bulan Syawal yang sering saya sebut ini seperti ada di tahun ajaran baru. Mengapa saya mengkiaskan, membandingkan atau membuat padanan bulan Syawal itu sebagai bulan baru, tahun ajaran baru? Karena ketika kita masuk di bulan Sya'ban, kita sebenarnya sudah diberi isyarat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa memang di bulan tersebut, di bulan Sya'ban itu, kita di bulan Sya'ban tersebut kita seperti di masa penilaian, kenaikan kelas, tidak mboten napa-napa niki cek ketara. Semerap karepe wau niku sing kurang ideal niku niki, jane kudune niku rada dhuwur. Nek dhuwur ngeten cidhek niku peka ya. Nah,
itu iso rada dicilino titik. Nah, apa-apa saya pegangi begini saja. Soalnya kalau terlalu besar bingung. Ini bingung. Sakit dicilino mana ya? Baca. Dikecilkan lagi sedikit karena ini saya dekatkan. Karena kata Rasulullah SAW, Sya'ban itu syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Gitu ya. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan, dilupakan oleh orang karena memang begitu besar fadilah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab maupun di bulan Ramadan. Nah, kata beliau, padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal seseorang, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Jadi bulan Sya'ban itu bulan catatan amal itu dikumpulkan. Catatan amal itu rupanya dikumpulkan setiap hari. Setiap hari itu 2 kali, juga setiap pekan. Kenapa Rasulullah SAW ya di setiap pekan itu beliau puasa, khususnya hari Kamis itu juga diangkat amal, dan setiap tahun ya. Jadi kalau sekolah niku wonten PR harian ya, kemudian dilakukan penilaian harian, daily assessment. Datang sekolah ini ngoten. Jadi enten penilaian harian. Enten dalam waktu yang lebih lama, berkalanya itu lebih lama, ada yang tahunan. Maka bulan Sya'ban itu bulan penilaian, hitung-hitungan amal itu yang sifatnya tahunan. Nah, kalau sudah perhitungan itu sebenarnya sudah muncul status baru untuk bisa dipakai menentukan kita ada di kelas baru atau kelas lama. Tapi karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan niku dipakai untuk remedi, perbaikan ya. Sing elek-elek ya nopo carane itu dapat perbaikannya. Kalau bisa dihapus, sing api-api ya nanti akan dilipat gandakan. Maka bulan Syawal yang artinya meningkat itu tentu saja adalah bulan yang menjadi tahun ajaran baru. Niki munggah kelas nopo boten. Ya, bulan Syawal. Maka sekali lagi tadi saya sampaikan, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk berada di tahun ajaran baru, di lembaran baru, di waktu yang baru ya. Catatan amal kita itu mulai dicatat kembali dengan hitungan baru ya. Itu di bulan Syawal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW
kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kajian kita itu ada di bab tentang perkara apa saja yang mubah, yang boleh bagi orang yang melaksanakan ihram baik haji atau umroh, gitu ya. Apa saja yang boleh, ya. Dalam hal ini ada beberapa perkara yang dibolehkan saat orang itu melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Pembahasan kita khususnya adalah dalam waktu haji. Baik, kita mulai saja pembahasan tersebut. Ya. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, ma yubahu lil muhrimi, apa saja yang mubah, apa saja yang boleh bagi orang yang ihram. Al-ightisalu wa taghyirur ridai wal izar. Ya. Boleh bagi orang yang ihram itu ightisal, mandi, wa taghyirur rida wal izar, dan ganti baju. Cuma bajunya orang ihram itu khususnya yang laki-laki niku kan enten rong macem. Rida niku selendang, izar itu napa? Sarung. Bukan sarung, izar itu sewek saja. Cuma ya, kalau bahasa Jawa jadi ini sewek artinya tidak disarungkan karena dia lembaran. Ya cuma ditelakukan, diputer-puter itu kan kita menyebutnya sewek bagi kaum perempuan yang biasa memakai itu kalau di Indonesia, gitu ya. Kalau sarung kan dia ada jahitan tengahnya sehingga pakainya itu dilipat begini. Yang kedua ada rida. Rida itu kalau bahasa sini barangkali lebih tepatnya seperti selendang, nah, gitu ya. Kenapa? Karena diletakkan di bagian atas tubuh kita, badan orang. Cuma di sana yang di bawah itu ya tetap dipakai seperti seperti selendang, kemudian juga dilipat seperti sarung. Sementara yang atas itu diselampirkan di pundak. Itu namanya rida dan izar. Nah, karena orang sini tidak memakai dalam bentuk yang rinci seperti itu, akhirnya disebutlah di sini kain ihram, ngoten tok. Kain ihram rong macem, disor dukur kan gitu. Kalau orang Arab menyebutnya yang atas itu rida, yang di bawah itu namanya izar. Begitu. Jadi bagi orang yang ihram boleh salin klambi ihram, begitu. Ganti baju ihram. Maupun tani nek pun noleh gitu kan.
Lebih-lebih pada saat sekarang, waktu pelaksanaannya bisa jadi menjadi panjang, ya, menjadi panjang. Tergantung jenis ihramnya. Sudah kita bahas, enten sing ifrad, enten sing kiron, enten sing tamattu. Kalau ifrad mulai berangkat dari rumah, ya, apalagi kalau mikotnya itu harus ada di pesawat, mulai dari sebelum naik pesawat itu pun didamel, ya. Yang tahun ini budal sih enten. Sak majelis budale kakak. Napa? Lu kok dereng enten kabar? Kabare kena dicek ngene bendina. Ya. Ini gelombang 1 itu mulai tanggal 12 nih kalau nggak salah. Gelombang 1. Nek gelombang 1 datangnya, turunnya, mendaratnya itu di Madinah dulu, gelombang 1. Kalau sudah di Madinah 10 hari nanti geser ke Mekah. Jadi kalau kira-kira tanggal 12 berangkat, sing kloter 1 misalnya ya, tanggal 12 Mei berangkat, kira-kira nanti tanggal 22 Mei baru geser ke Mekah. Kalau gelombang 1 masih enak dalam hal memakai baju ihram. Kenapa? Karena nanti kalau dari Madinah dulu nanti akan melewati mikot namanya Zulhulaifah, sekarang disebut dengan Bir Ali. Sehingga kalau dari Madinah nanti pakai pakaian ihramnya, memulai manasik hajinya, pertama memakai ihram dan menyatakan niat dan bertalbiyah dengan memulai berangkatan itu dari Madinah, maka memakai pakaian ihramnya tidak perlu dari rumah, tidak perlu dari Indonesia. Cukup nanti sebelum berangkat dari hotel di Madinah niku pun ganti baju, kira-kira setengah jam berikutnya itu di Bir Ali, di Masjid Bir Ali di Zulhulaifah itu nanti turun, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dan memulai manasik dari sana. Niku sing gelombang 1. Gelombang 2-nya kalau tidak salah nanti berangkatnya tanggal 26. Gelombang kedua niku langsung ke Mekah. Karena langsung ke Mekah tidak melewati mikot pada saat ada di darat, melewatinya nanti ketika masih ada di atas pesawat, namanya di daerah Yalamlam. Karena pesawat dari Indonesia itu lewatnya lewat selatan, arah Yaman selatan, terus munggah ngalor ya ke arah Mekah, itu melewati Yalamlam ya, sebentar sebelum turun di bandar udara Jeddah. Di bandar udara Jeddah King Abdul Aziz, sebelum turun di bandar udara King Abdul Aziz Jeddah itu melewati mikot namanya Yalamlam. Maka memakai baju ihramnya ya, kalau dari atas pesawat itu
muskil angel ya apa carane, maka sejak berangkat dari embarkasi itu sudah pakai baju ihram. Nah, saya ulangi lagi tadi itu karena dari sini sudah pakai baju ihram. Nah, nek mboten salin ya apa. Padahal nanti pelaksanaan ya ibadah haji itu kalau dia haji ifrad nggih ngenteni puncak pelaksanaan haji sampai lempar jumroh Aqabah baru bisa ganti baju, baru selesai. Niku tanggalnya tanggal 11 paling cepet, tanggal 11 Zulhijjah paling cepet. Maka diperbolehkan mengganti baju. Cuma kalau menggunakan niat ihram haji ifrad niku nggih kadose mboten mungkin bagi orang Indonesia. Soalnya haji ifrad niku harus bawa seperti Nabi SAW bawa hewan kurban sejak dari rumah. Mosok pesawatnya diisi wedhus kan mboten saged ya. Tapi yang jelas pertama boleh bagi orang yang ihram itu untuk berganti pakaian ihram. Ya. Ganti pakaian ihram. Maka dalam sebuah riwayat disebut kana ashab an Ibrahim an-Nakhai qala kana ashabuna idza atau bi'ra maimun ightasalu wa labisu ahsana thiyabihim. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu dakhala hammam al-juhfah wa huwa muhrimun qila lahu atadkhulul hammam wa anta muhrimun faqala innallaha ma ya'ba'u bi awsakhina syai'an. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala yaghtasilul muhrimu wa yaghsilu thawbahu. Wa an Abdullah bin Hunainin anna ibna Abbasin wal Miswar ibn Makhramatin ikhtalafa bil abwa. Faqala Ibnu Abbas yaghsilul muhrim ra'sahu wa qala al-Miswar la yaghsilul muhrim ra'sahu. Qala fa arsalani Ibnu Abbasin ila Abi Ayyub al-Ansari fa wajadtuhu yaghtasilu bainal qarnaini wa huwa yastatiru bi thawbin fa sallamtu alaihi fa qala man hadza faqultu ana Abdullah bin Hunainin arsalani ilaika Ibnu Abbasin yas'aluka kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu wa huwa muhrimun. Qala fawada'a Abu Ayyub yadahu ala thawbi fataqta'ahu hatta badali ra's suhu summa qala li insanin yasubbu alaihi al-ma'us fa sabba ala ra'sihi summa harraka ra'sahu biyadihi fa aqbala bihima wa adbara fa qala hakaza ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'al rawahul jamaah illa Tirmidzi. Jadi ada beberapa riwayat ya. Kalau Ibrahim an-Nakhai seorang tabi'i itu meriwayatkan beberapa orang pada masa beliau ya, kalau sudah sampai di sumur Maimun, Bi'ru Maimun, di salah satu tempat ya untuk bisa mandi mereka mandi. Jadi boleh mandi itu. Dan mereka menggunakan pakaian terbaik mereka, maksudnya pakaian ihram yang paling baik, yang paling bersih. Jadi prinsipnya boleh mandi. Menurut riwayat yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
Ya. Beliau pernah masuk kamar mandi ya di Juhfah. Juhfah itu juga salah satu miqat ya. Jadi salah satu miqat itu selain tadi saya sebut Zulhulaifah, ada juga disebut dengan tempat itu Juhfah. Jadi sampai di sana ya, Juhfah ini ku nek pokoknya nek teko daerah Afrika, daerah lor sing rada arah atau kulon lor teko Mesir itu nanti mikotnya itu di Juhfah. Nah sampai dari sana, sampai di Juhfah itu Ibnu Abbas mandi, masuk kamar mandi. Lho enten sing takon, atadkhulul hammam wa anta muhrimun. Lho wong ihram napa asal adus repot. Ya. Maka Rasul sinten Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhu itu menyatakan dengan jelas innallaha ma ya'ba'u bi ausakhina syai'an. Jadi Gusti Allah niku nek iki nang jero jeding iku dianggap rusuh ambek Allah Subhanahu wa taala gak diapa-apa, enggak masalah ya, enggak masalah. Baik. Dalam riwayat yang lain juga disebut Jabir radhiyallahu an ketika ihram ya ightisal mandi, bahkan wa yaghsilu thawbahu, bahkan mencuci pakaian ihramnya. Jadi itu ini patut dipertanyakan karena terkait apalagi dengan keadaan sekarang. Karena di antara perkara yang dilarang di dalam masa-masa ihram bagi orang yang sedang haji, nek umroh niku paling ihram jam 3 jam 4 mari kan gitu ya, mungkin tidak terlalu masalah. Yang haji itu adalah tidak diperbolehkan memakai wangian. Sementara nek mandi, nek nyuci, kalau mandi atau nyuci baju kita itu biasanya kan pakai sabun wangi. Itu pakai sabun wangi. Disitulah penting saja ini ku asal napa mboten boleh nanti. Ya, asal itu tadi. Ya. Ketika menggunakan mencuci baju ihram, ketika mandi itu menghindari dari memakai bahan yang mengandung wangi-wangian. Itu. Makanya teng mriku enten sabune dhewe. Nah, mriki wonge gak patek ngerti, gak melok manasik nang kono diawur lah kayak gitu. Umpamane wonge Indonesia niku rata-rata budal haji pun sepuh dikandani gini gak kena itu. Maka nanti banyak larangan haji yang boleh jadi akan dilanggar. Oleh karena itu belajar niku ya modalnya, bekalnya, ilmunya itu memang harus cukup. Ya, kuatir wis ngenteni suwe, wis bayar larang tutup kono niku pantangan haji itu dilanggar ya. Maka pembahasan ini sebenarnya menunjukkan nek adus mandi prinsipnya boleh kan gitu ya. Prinsipnya boleh. Bahkan mengganti pakaian atau mencuci pakaian boleh. Gitu. Hanya saja nanti pembahasannya nopo pakai sabun sing wangi. Nopo ini nanti berbeda-beda pendapat. Sing aman enjene gak gawe bahan yang mengandung wangi-wangian gitu ya. Baik,
Ibnu Abbas itu juga pernah dikomplain karena beliau pernah mandi bahkan keramas, ya. Kata Ibnu Abbas, yaghsilul muhrim ra'sahu. Orang yang ihram boleh mencuci kepalanya, artinya boleh keramas juga. Tapi enten seorang tabi'in namanya Miswar bin Makhramah gak sepakat, mosok ngoten nggih gak oleh sih. Maka Ibnu Abbas akhirnya menyuruh orang namanya Abdullah bin Hunain untuk ketemu dengan sahabat yang lain namanya Abu Ayyub Al-Ansari bertanya. Abu Ayyub niku luwih senior dari sisi usia. Sampeyan takon sahabat senior nek gak ngandel takon. Ya, Rasulullah SAW nek ihram niku napa ansal mandi, ansal keramas, akhirnya dipraktekkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang intinya ya boleh mandi, boleh keramas. Baik. Jadi boleh mandi, boleh keramas, boleh. Hanya saja nanti bab pemakaian wangi-wangian, sabun mandi yang wangi, ya apa tadi, sampo yang wangi itu yang kemudian patut dihindari, gitu ya. Baik. Yang kedua itu labs sut-tabban. Tabban itu atau tubban itu adalah sirwal, apa katok ndek celana pendek. Ya, niki babnya boleh memakai, karena tadi itu apa saja yang boleh. Boleh memakai celana pendek. Sinten sing muni? Aisyah. Cuma nanti sepakat para ulama timbang kok garai napa jenenge muskil, maka yang namanya pakaian berjahit itu kabeh gak oleh. Jadi ada sebuah riwayat menceritakan, ya, Sa'id bin Mansur dari Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat la tara bit-tubbani ba'san lil muhrimi. Jadi Aisyah berpendapat bahwa memakai celana pendek bagi orang yang ihram, khususnya laki-laki ini, karena ibu-ibu gampang pakai ihramnya wis kaya jubah panjang biasanya, nggak ada masalah. Bagi yang laki-laki, kata Aisyah, boleh memakai celana pendek. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadza ra'yun ra'athu Aisyah. Niku kan pendapat Aisyah. Wal aktsaruna ala annahu la farqa bainat tubban was sarawil fi man'ihi lil muhrim. Sementara mayoritas sahabat, mayoritas ulama melihat bahwa antara tubban dan sirwal celana pendek itu sama-sama haram, sama-sama tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Begitu. Baik, itu tentang celana. Si ana kaya napa pokoke sing berjahit tidak boleh. Sudah. Meskipun ada pendapatnya Aisyah, rupanya itu menyelisihi apa yang diketahui oleh kebanyakan sahabat dan kebanyakan generasi berikutnya dari kalangan ulama muslim. Itu terkait dengan memakai celana. Berikutnya, nomor 4,
Oh, nomor 3, taghtiyatu wajhi. Tidak mengapa menutup wajah, begitu ya. Menutup kepala bagi jamaah haji laki-laki, bagi yang umroh, jamaah umroh laki-laki, menutup kepala boten ansah. Gak oleh nggae kupluk, gak oleh nggae topi, gak oleh. Cuma wong sakniki niku kreatif. Gawe payung boleh. Loh, payung kan boleh. Karena itu tidak nempel. Gawe payung boleh. Loh, kreatif maneh. Payung ini iku dibentuk kaya endas ditekek ditumpakno nang endas ngene. Ono maneh. Ngono ya. Begitu. Kalau pakai payung enggak apa-apa pakai payung. Yang enggak boleh itu kan pakaian. Nah, pakaian itu nempel, yang nempel di badan, termasuk di kepala. Nah, ternyata di Arafah niku kathah sing dodolan niku wau payung ya, tapi di model bentuk kepala ditumpakno kene. Payunge cilik kan. Cilik. Oh alah. Nah, untuk menghindari napa nggih kemungkinan haram ya ngono-ngono niku wis kathah wis niat teko omah wis gundulan kan gitu nggih. Gundulan. Itu kalau kepala. Bagaimana kalau wajah? Dalam sebuah riwayat disebutkan rawas Syafi'i wa Sa'id bin Mansur 'anil Qasimi qala kana Utsman bin Affan wa Zaid bin Tsabit wa Marwan bin al-Hakam yakhmuruna wujuhahum wa hum muhrimun. Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Marwan bin Hakam niku menutup wajah mereka saat mereka ihram. Dalam riwayat yang lain dari Tawus disebut orang muhrim, orang yang sedang ihram boleh menutup wajahnya untuk apa itu? Untuk menghindari hembusan pasir atau tanah min rubarin au rumatin. Untungnya ansal ngoten, makanya pas Covid akhirnya gawe masker. Kak ngono. Begitu. Jadi para sahabat itu disebut oleh seorang tabi'i namanya Mujahid, kanu idza hajatir rihu ghattu wujuhahum wa hum muhrimun. Jadi nek teng mriko niku nek biyen ya khususnya itu kalau sudah ada angin campur pasir, campur tanah ya, campur debu, campur pasir, itu mereka menutupi wajahnya dengan dengan kain mereka, menutupi separuh khususnya di sini bagian sini. Tapi kepala tidak ditutup tetap gitu ya. Jadi boleh menutup wajah, boleh. Khususnya untuk kepentingan tertentu seperti ini tadi itu. Ya. Tapi kalau tidak ada kepentingan khusus seperti ini, nggak boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, orang yang sedang ihram termasuk kaum perempuan tidak boleh menutup wajah. Karena sebagian kaum perempuan kan pakai khimar, pakai cadar kalau menurut ras ini ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, wong sholat, wong ihram masya iku wong wedok tidak boleh pakai penutup wajah ya, cadar. Cuma kadang-kadang aneh ya, dalam mazhab Syafi'i gaya cadar niku termasuk pendapat beliau di luar sholat. Tapi nek pas sholat, nek pas ihram boten. Nah, ngoten niku enten sing gak ngolehi baik di dalam maupun di luar sholat. Baik, itu nomor 3. Boleh juga khususnya bagi kaum perempuan nomor 4 labsul khuffaini, memakai nopo
sepatu. Ya. Khususnya kaum perempuan, nek wong lanang mboten asal. Pokoke sing nutup kemiren, nutup sirah niku mboten asal. Napa kemiren itu mata kaki. Tapi kalau bagi kaum perempuan itu justru boleh, kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana rakhasa lin nisa'i fil khuffain. Baik. Boleh nomor 4 ya. Nomor 5. Taghtiyatu ra'sihi nasiyah. Menutup kepala tapi nek pas nek lali oleh gitu ya. Cuma di sini nanti pasti akan ada beberapa pendapat. Masalah lali napa mboten lali. Niku sebagian masih lali tetap kena dam gitu ya. Qalat Syafi'iyah la syai'a 'ala man ghatta ra'sahu nasiyan aw labsa qamisihi nasiyan. Bagi orang yang ihram, kata Imam Syafi'i, tidak apa-apa kalau ternyata kemudian dia itu menutup kepala mergo lali atau nggawe klambi, nggawe gamis, nggawe pakaian yang berjahit mergo lali. Ya. Begitu pula menurut ulama yang lain, wa qala atta la syai'a alaihi wa yastaghfirullah, ka apa-apa cukup istighfar. Tapi nek jare mazhab Hanafi wa qalatil Ahnaf alaihil fidyah, ya niku kena dame wedhus itu. Lali siji wedhus itu, lali mana wedhus itu, akeh wedhus itu. Ya. Lho teng mriko mangke niku ngoten. Oh, kaya nek sing dibimbing terus mulai A sampai Z sampai kiai ini niku ngoten. Sinten sing lali? Ayo ngaku. Nah, digoleki bayar dam. Dikumpul mangke bayar dam niku. Wonten sing kurang ngoten niku. Bagian ngumpul nggih dugi Indonesia sing kula semerap ya. Kiai-kiai tertentu niku khusus umek goleki pelanggaran pokoke niku. Sajane kan mboten ngoten, sajane nek menurut kula nek sebagai pembimbing sadurunge wong niku keliru ya apa carane dikai pengumuman terus menerus jaga keliru. Nek sing bagian woro-woro ngkai niku nagi niku, terus sing bagian nagi. Kok peduse tukokno sinten nggih kiai ini bagian tukokno ya. Niku dalam hal ini perkara-perkara yang dilakukan karena lupa, sebagian yang berpendapat ya karena lupa istighfar saja. Ya, baik. Tapi rata-rata ngoten niku nggih siji karena lupa, loro karena gak ngerti wis. Kaidah Imam Syafi'i al-jahlu wan nisyanu uzrun. Ya, wong gak ngerti, wong lali niku merupakan uzur yang yamna'u wujubal fidyah fi kulli mahrurin, yang menghalangi orang ya, yang bisa memberikan alasan orang tidak perlu membayar dam. Baik. Ya, itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi sekali lagi itu pentingnya belajar manasik sebelum berangkat, gitu ya. Baik, itu perkara-perkara yang boleh. Ya. Nek liyane oleh makan, oleh ngombe, oleh jajan, oleh gitu ya. Cuma ini perkara-perkara yang biasanya nyerempet perkara yang dilarang, gitu ya. Nyerempet perkara yang dilarang. Pertama tadi apa? Mandi. Yang berikutnya apa tadi? Ganti baju. Kenapa nyerempet perkara yang dilarang? Karena mandi itu boleh jadi pakai wangian, pakai sesuatu yang wangi, itu nyerempet yang dilarang. Mandinya boleh, tapi pakai wangi-wangiannya tidak. Gitu. Apa maneh nomor loro wau? Napa? Oh, memakai sejenis celana
sejenis celana tertentu yang tidak sama dengan celana pendek. Yang penting sederhana. Itu pendapatnya Aisyah yang berbeda dengan kebanyakan sahabat dan kebanyakan para ulama. Yang penting pakaian berjahit tidak diperbolehkan. Selesai begitu. Baik, yang berikutnya adalah tadi itu menutup wajah. Ini itu dekat dengan yang dilarang, menutup kepala. Ya. Memakai sepatu itu dekat dengan yang dilarang. Kaum laki-laki tidak boleh memakai alas kaki yang menutup mata kaki. Tapi kalau perempuan boleh. Ya. Nah, itu sampai nomor 5 tadi itu menutup kepala karena lupa. Nanti masih ada pembahasan berikutnya. Apa saja yang boleh itu masih banyak. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah haji umroh niku panjang, perjalanan niki dawa, masa pelaksanaan niki panjang, maka tentu saja manasiknya niku nggih macam manasik niku tata cara ibadahnya itu ya agak jelimet sebenarnya. Karena meliputi apapun yang kita kerjakan setiap hari, setiap waktu. Kalau haji itu pelaksanaan puncaknya itu sajane mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sebenarnya cuma di situ saja pelaksanaan puncak itu. Ya. Kalau haji ifrad cukup itu dari tanggal 8 sampai tanggal 13 atau bahkan sampai tanggal 11 kalau dia nafar awal. Cukup. Tapi ya karena jumlah jamaahnya itu jutaan, 2 juta lebih. Indonesia sekarang itu yang tahun ini itu kuotanya sampai 240.000. Ini paling akeh. Ya tentu saja kudu ngantri, termasuk ngantri untuk masuk Mekah. Maka diatur waktunya jadinya 42 hari 40 dino, jatai teng Madinah 10 dino, jatai teng Mekah 30 hari. Nanti yang 2 hari itu untuk perjalanan gitu kan, khususnya dari Indonesia gitu ya. Tuwuh enten mriko. Bagi sebagian orang pun blenger napa maneh ya. Nek zaman kula pendino ketemu jenenge iwak patin maneh sing mboten saged napa jenenge ngelola niku blenger apa maneh rone biasane kecol tok wis angel gak mangan iso. Engko nek gak mangan maro rada panas wae. Nggih masakane kono ambek kene mboten padha. Oh, masakane wong kono iku karep bumbu. Ya, nek rada kepengin rada akeh bumbune ya golek masakan India utawa Pakistan. Wong Arab niku mboten ane bumbu nek mangan roti nggih anyep. Ya, dicemplungno susu ya, susu nggih anyep. Anyep. Nek kepengin legi dikai madu. Kono nek kono. Ya. Nek kepengin legi ya napa jenenge jus ngoten tok. Di sana niku wis anyep-anyepan. Makane gak patik diabetes paling nang kono. Terus bumbu gak patik macam-macam mboten bumbu. Ya, sing sering dicampur nggih susu. Kula mangan sego Arab asli, ya napa sego Arab asli. Nggih sego niku dikei susu kental manis. Di sana nggak ada kental manis. Modelnya seperti kental manis tapi tidak manis ya. Gitu ya. Campur ngene. Iki opo sego ambek susu dipangan di situ. Ya, jenenge nyoba ya. Kalau mau enak ya coba masakan India, masakan Pakistan atau masakan mungkin kalau seneng apa ya rasa-rasa sayur-sayur dan sebagainya ya Turki lah gitu ya. Mau ngarap nih lawaran tok pokoknya ya. Nek kepengin rada legi nggih niku wis kurma. Kepengin ngombe legi nggih madu. Ya.
bujana lawatan. Matris ade rewel-rewel wis. Tak keturutan goleki sekolah lentu-lentu niku kan. Bumbune akeh, pepok jangkep wis tangelan. Nanti ya harus menyesuaikan diri. Baik, saya kira sampai di sini dulu, nanti kita sambung pembahasan tentang apa saja yang boleh ketika ihram. Masih banyak ini. Ya, waktu kita terbatas. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum